Shalom, shalom mama papa, shalom adik-adik. Shalom adik-adik semua. Haleluya, gimana keadaannya hari ini? Pastinya luar biasa. Oh Kak. pasti ya, Kak Eko gimana Kak? Luar biasa. Oh Kak. puji Yesus Tuhan, baik, Kak. haleluya, haleluya. Hari ini kita akan kembali beribadah, kita akan Amin. kembali memuji dan menyembah Tuhan. Yes. Dengan semangat, dengan antusias. Dengan semangat. Yes, Amin, dengan Kak. penuh kerinduan sama Amin, Tuhan. Kak. Amin. Oh haleluya, ayo Haleluya. adik-adik, saat ini kita lipat tangannya, kita tutup mata kita mau berdoa untuk mulai ibadah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, pimpin ibadah kami, tuntun kami semua Tuhan, biar kami bisa menjadi anak-anak yang tertib, duduk diam ya Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan, menari-nari ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan disenangkan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, Yes. hanya nama Tuhan yang dimuliakan, Amin. hanya nama Tuhan yang diagungkan. Amin. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, yes. Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar
benar ya Tuhan. Engkau setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Engkau setia kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus memuji-muji Tuhan. Yes. Lebih lagi Tuhan. Amin. Dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Dengan segenap akal budi kami. Dengan segenap kekuatan kami ya Bapa. Amin. Mari Tuhan, ini hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai buat-Mu Tuhan. Yes. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Adik-adik siap menyembah Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap, mari bangkit berdiri. Kita sama-sama kita Yes. nyanyikan pujian ini. Kita anak sekolah minggu menghancurkan markasnya iblis. Yang setuju katakan yes. Yes. Haleluya. Anak sekolah minggu. Markas iblis dihancurkan. Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Markas iblis dihancurkan. Ayo sama-sama. Markas iblis dihancurkan. Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Lompat ya adik-adik, lompat ya. Anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, ayo kita mau angkat satu pujian, kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Kami Bapa. bersyukur Bapa buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih buat perlindungan dan pernyataan-Mu Tuhan. Terima kasih Buat Yesus. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Engkau mengurapi setiap kami, Ya, mengurapi adik-adik yang ada di rumah, benar, mengurapi papa mama yang mendampingi kami beribadah. Amin, Biar Tuhan. setiap firman Tuhan yang dinyatakan, yang dibagikan hari ini, Ya Tuhan. kami bisa belajar untuk benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap dan bersukacita dan bersemangat Terima untuk kasih, mendengarkan Tuhan Yesus. firman Tuhan. Di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang ingat tahun ini, tahun 2020 tahun apa? Nah, tahun 2020 adalah kakak kasih tahu ya, tahun dimensi yang baru. Artinya apa sih kak? Artinya kita sama-sama ya praktekin, artinya berubah menjadi serupa Kristus, menjadi kepala, bukan ekor. Kita ulang lagi ya, supaya adik-adik ingat sekali lagi. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Artinya berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala, bukan ekor. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik di masa-masa yang kayak gini nih, berapa banyak adik-adik yang udah mulai begini? Mami, Dedi, udah bosen. Wah, siapa yang udah mulai begitu? Udah bosen, makanya tempe lagi, tahu lagi, kangkung, sayur bayam. Aduh, semua sayur-sayuran kita makan nih, Mami, Dedi udah bosen. Boleh nggak kita keluar mall, mau ke mall gitu ya. Mau
makan di restoran yang enak. Aduh udah bosen. Nah hari ini kakak mau ingetin. Memang adik-adik di saat-saat yang seperti ini. Lebih baik adik-adik di rumah aja. Sama mama, sama papa. Dan banyak-banyak mengucap syukur. Banyak-banyak berdoa sama Tuhan. Banyak-banyak percaya sama Tuhan. Nah hari ini kakak bawa satu cerita nih ya. Kakak bawa satu cerita. Di suatu masa ya ada satu raja yang terkenal adik-adik. Terkenal tapi terkenalnya ini terkenal jahat. Wah raja ini namanya Raja Ahab. Siapa namanya? Namanya Raja Ahab. Ya adik-adik. Raja Ahab ini penguasa di Israel. Dia sangat terkenal. Tapi terkenal kejam adik-adik. Suatu hari dia bilang begini. Ayo bikin patung. Bangun patung. Kita sembah patung itu. Sama-sama semua Israel. Kita sembah patung itu. Adik-adik dan itu mendukakan hati Tuhan. Dan itu buat Tuhan sedih. Maka ada satu nabi yang berani nih adik-adik. Dia datang ke Raja Ahab. Dia bilang begini. Raja Ahab dengar baik-baik. Mulai hari ini di bangsa ini tidak akan ada lagi embun. Tidak akan ada lagi hujan yang turun. Wah adik-adik tahu nggak? Kalau nggak ada hujan, kalau 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan mungkin masih oke. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama, yang terjadi adalah kekeringan adik-adik. Nih kayak gini. Kekeringan dan kelaparan yang terjadi. Di bangsa Israel saat itu terjadi kekeringan dan kelaparan. Nama nabinya adalah Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elia dia bilang sama Raja Ahab. Tapi Raja Ahab marah. Dia bilang begini. Saya mau bunuh dia. Adik-adik dia suruh orang-orangnya untuk bunuh Nabi Elia. Tapi Tuhan dengar. Tuhan berfirman sama Elia. Elia, sekarang kamu pergi ke sungai kecil. Pergi ke sungai kecil. Di sana kamu akan aku pelihara. Kamu akan minum dari air sungai. Kamu akan makan. Aku akan kirimkan burung gagak untuk antarkan makanan buat kamu. Wah adik-adik begitu luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Sesuatu hal yang gak mungkin dibuat mungkin sama Tuhan. Akhirnya dia taat adik-adik. Nabi Elia percaya. Dia taat, dia pergi ke sungai kecil yang dibilang. Dia minum dari sungai. Dia makan dari burung gagak dianterin. Tapi adik-adik yang tadi kakak bilang. Kekeringan terjadi begitu luar biasa. Terjadi begitu dahsyat adik-adik. Akhirnya sungai kecilnya ikut kering. Sungainya ikut kering. Kalau sungainya kering, Nabi Elia makan apa? Minum apa ya? Wah adik-adik. Tapi Tuhan gak tinggal diem. Dia berfirman lagi sama Elia. Elia, pergi ke kota Sarfat, daerah Sidon. Di sana aku akan pertemukan engkau dengan seorang perempuan, seorang janda yang akan memberi kamu makan dan minum. Wah adik-adik, Nabi Elia percaya sama Tuhan. Dia taat, oke Tuhan. Dia jalan di daerah Sidon. Sampai di gerbang kota Sarfat. Dia ketemu seorang perempuan. Lagi kumpulin kayu api. Dia lagi kumpulin kayu. Lalu Nabi Elia ini bilang begini. Ibu, saya nih haus. Boleh gak tolong ambilin saya secangkir untuk saya minum. Oh adik-adik dia lagi, jandanya lagi siapin kayu. Akhirnya karena diminta, dia siapin airnya buat Nabi Elia. Dia siapin tapi terus Nabi Elia bilang begini. Bu, saya lapar. Boleh gak saya minta sepotong roti? Sepotong roti. Wah adik-adik, tiba-tiba janda itu mulai murung. Dia mulai sedih adik-adik. Dia mulai mikir.
Saya nih udah gak punya apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Saya gak punya makanan, saya gak punya roti. Kecuali saya cuman punya sedikit segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya cuman punya itu, Pak. Saya gak punya yang lain. Dia sedih. Dia bilang, ini saya lagi kumpulin kayunya. Saya lagi kumpulin kayunya, saya mau bakar. Saya mau makan sama anak saya. Saya makan, saya kasih anak saya makan. Terus nanti saya mati. Karena saya udah gak punya bahan apa-apa lagi untuk dimakan. Lalu kami akan mati, Pak. Kita cuma punya segenggam tepung. Lalu Nabi Elia bilang begini, Bu, jangan takut. Jangan khawatir. Ibu tolong buatkan dulu buat saya. Sepotong roti kecil aja. Sepotong roti kecil buat saya. Baru ibu bikin buat ibu. Ibu bikin buat anak ibu. Lalu jandanya mulai pikir, adik-adik. Saya cuman punya segenggam tepung dalam tempayan. Saya cuman punya sedikit minyak dalam buli-buli. Adik-adik, tapi janda ini punya iman. Dia percaya kalau Tuhan pasti pelihara. Dia nggak takut, dia nggak khawatir. Dia bilang, oke, saya percaya, saya mau taat. Saya akan siapin roti, sepotong roti kecil buat Nabi Elia. Lalu adik-adik dia buat rotinya, buat Nabi Elia, dia kasih. Dan Tuhan bilang begini sama Nabi Elia. Lalu Nabi Elia bilang sama jandanya, Bu, nanti tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Tidak akan habis selama masa sukar ini. Selama masa kemarau ini, tepung dalam tempayanmu, minyak dalam buli-bulimu tidak pernah habis. Adik-adik, ibunya cuman modal percaya. Dia udah kasih makanan buat Nabi Elia. Dia balik lagi ternyata benar adik-adik. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Dia pelihara janda ini. Dia siapkan tepung yang banyak. Tidak pernah habis. Dia siapkan minyak yang banyak. Tidak pernah habis, Dek. Tuhan janji pelihara Nabi Elia. Tuhan janji pelihara janda di Sarfat. Masa-masa kayak gini, mau gak adik-adik percaya? Mau gak sama-sama kakak? Iya, mau taat. Walaupun cuman punya segenggam tepung dalam tempayan, cuman punya sedikit minyak dalam buli-buli, saya mau kasih buat Tuhan. Saya percayain hidup saya sama Tuhan. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk terus memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Adik-adik diberkati Tuhan oleh firman yang telah ditaburkan? Amin. Pasti diberkati, puji Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mengerti, yang setuju katakan yes. Yes. Yuk, mari angkat tangan, kita akan tutup, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang telah ditabur.
biar itu boleh jatuh ke dalam hati kami yang baik, yang subur ya Tuhan, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami, di sekolah kami, di rumah kami, di sekeliling kami ya Tuhan, boleh diberkati melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, kami boleh jadi saksi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Papa Mama, berkati Papa Mama berlimpah-limpah, berkati kesehatan, berkati selalu ya Tuhan, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu selalu buat Papa Mama. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Indonesia. Mari Tuhan, selamatkan Indonesia ya Bapa, pulihkan Indonesia ya Tuhan, biar Indonesia boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Amin. Indonesia ya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu, ada di rencana ya Tuhan, di rencana-Mu yang indah ya Bapa. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang terkena COVID-19, sembuhkan mereka ya Tuhan, pulihkan mereka, selamatkan mereka. Jangan sampai ada orang yang meninggal Tuhan tanpa mengenal Tuhan Yesus. Selamatkan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, cinta Tuhan selalu melimpahi setiap kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.